Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Budi Handayani, Dr. Gigi, spesialis ortodonti. Saya merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Gigi di bidang ilmu ortodonti. Saya menjadi dosen tetap di Universitas Sang Tua sejak tahun 2012. Melalui video ini, saya akan menyampaikan unsur Tridharma perguruan tinggi. Dalam proses belajar mengajar, saya menggunakan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun delivery meliputi deskripsi mata kuliah, CPMK, materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Interaction meliputi metode pembelajaran dan media pembelajaran. Assessment meliputi sistem pembelajaran. Saya akan menerangkan delivery. CPMK dari ortodonti klinik 3 adalah sasaran pembelajaran pada materi ini membimbing mahasiswa dalam menguasai konsep teoritis mengenai tata laksana kelainan maloklusi di pasien dan di tipodon. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan kelainan maloklusi pada pasien secara mandiri dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab dan jujur. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memperagakan penata laksanaan kelainan maloklusi pada tipodon secara mandiri dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab dan jujur. Mata kuliah ini menjelaskan tentang beberapa tahap pekerjaan yang harus dilakukan pada perawatan dengan pasien dengan tipodon, yaitu meliputi pekerjaan mencetak dengan menggunakan alginat, kemudian pemeriksaan oklusi, pemeriksaan ekstraoral, intraoral, dan pemeriksaan garis median. Kemudian melakukan basis, model, kemudian dilanjutkan analisis kasus. Analisis kasus itu meliputi analisis umum, lokal, fungsional, analisis model, analisis valometri untuk menentukan diagnosis yang tepat. Kemudian dilakukan desain rencana pembuatan peranti ortodonti lepasan. Dilanjutkan tindakan pekerjaan insersi dan aktivasi peranti ortodonti lepasan, serta dilakukan kontrol evaluasi untuk waktu yang berkala. Hal ini dilakukan berkelanjutan dari ortodonti klinik 2 yang sebelumnya. Selanjutnya setelah delivery adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajarannya menggunakan active learning SCL, yaitu Student Centered Learning, dan OBE, Outcome Based Education. Menggunakan small group discussion, discovery learning, case based learning, case study, kemudian simulasi kasus, case report, dan patient bedside teaching. Medianya adalah media secara luring atau offline untuk melakukan penata laksanaan pasien, ya, dengan disupervisi DPJP. Kemudian adanya video pembelajaran, PPT materi, kemudian kasus simulasi. Sedangkan assessment bentuknya meliputi ujian OC, ada mini check atau DOPS, kemudian ada ujian profesi. Berikut adalah video proses pembelajaran yang saya lakukan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sang Tua. Ya, sekarang kita akan persiapan untuk ujian profesi di akhir semester ya. Kalian harus persiapkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk ujian profesi. Di antaranya kalau misalnya diagnosis, misalnya maloklusi kelas 1 angle, berarti relasi molarnya apa relasi molarnya? Metroklusi, ya.
Meja bukal M1 rang atasnya terletak di bukal grup M1 rang bawah. Terus kalau kelas 2, mal kursi kelas 2 berarti relasi molarnya adalah distoklusi ya. Kalau distoklusi berarti meja bukalnya M1 rang atasnya itu terletak di antara M1 dan P2, premolar kedua. Nah, terus yang terakhir maloklusi kelas 3. Maloklusi kelas 3 berarti relasi molarnya mesioklusi. Mesioklusi itu berarti relasi mesiobukal M1 rang atasnya terletak di ya, di distal M1 rang bawah. Kemudian dari diagnosis, kemudian overjet ya. Overjet itu adalah relasi apa? Jarak horizontal antara sisi perang atas dan bawah. Jarak horizontal itu kalau misalnya nilainya negatif boleh apa enggak? Overjet boleh negatif. Iya, kalau overjetnya negatif berarti ada kelainan apa? Crossbite ya, ada crossbite anterior ya. Nah, kalau misalnya crossbite anterior biasanya dilakukan pada adanya apa? Diberi apa? Supaya bisa bebas fokus di anterior, berarti posternya dikasih peninggian dikit platnya ya. Setelah itu ada overjet, ada juga overbite ya. Overbite itu berarti jarak vertikal antara incisal lah. Kemudian kalau misalnya overbite-nya 0 berarti terjadi SOS ya, overbite-nya 0. Kemudian kalau overjet-nya negatif apa tadi? Crossbite. Overbite-nya kalau yang negatif juga boleh kan? Jadi terjadi kelainan apa di sana? Open bite ya. Ada open bite. Kemudian kalau kurva of Spi. Nah, kalau kurva of Spi itu yang normal bentuknya cekung, berarti bentuknya datar ya. Kalau Spi itu tidak dirang atas atau dirang bawah? Dirang bawah ya, dari sisa ke bagian posterior gigi terakhir ya. Kalau normal tidak lebih dari 1,5 mm ya. Terus kalau misalnya kurva Spi-nya semakin dalam, itu berarti bentuknya menjadi cekung atau positif ya. Nah, biasanya kalau kurva Spi-nya positif itu karena disebabkan incisifnya anteriornya kemungkinan terjadi apa? Supraposisi ya. Kalau misalnya ada supraposisi dari anterior, kalau misalnya pada masa pergantian perawatannya kalau ada kelainan apa biasanya? Supraposisi anterior biasanya menyebabkan kelainan overbite-nya yang menjadi besar ya, overbite-nya menjadi bertambah. Jadi kelainan apa? Dibite, gigitan dalam. Nah, kalau gigitan dalam perawatannya bisa dibantu dengan apa? Peninggian plat di daerah atas atau rang bawah? Di rang atas ya. Di anterior atau posterior? Di anterior. Benar-benar semua. Lulus profes semua ini. Habis kurva Spi, habis itu ada apa lagi? Apa? Pergeseran garis median. Kalau pergeseran garis median itu biasanya diakibatkan etiologinya apa? Karena adanya tanggal prematur. Jadi karena tanggal prematur itu giginya bisa bergeser sehingga pergeseran garis mediannya bergeser sesuai dengan yang tanggal prematur tersebut. Nah, kalau misalnya tanggal prematur supaya nggak bergeser garis medianya diberi apa? Space maintenance supaya menjaga ruangannya tersebut tidak bergeser ya ini sebelahnya. Pinter-pinter semua, tinggal kapan lulusnya nih. Lagi ya. Diagnosa BTP ya. BTP itu diantaranya salah satunya apa? Salah satu BTP
Apa? Kamsaking itu klinisnya terlihat apa di sini? Konflik atau protrusi di mana, atas ke bawah, di atas ya. Nah, terus kalau misalnya ada kamsaking biasanya di tangannya terlihat apa? Karena ada apa namanya? Ada kayak tebal gitu ya, kapalan gitu. Kemudian kalau misalnya ada PT-PT yang lainnya, misalnya yang overjetnya besar nih, kira-kira karena apa? Overjet besar ini, overjet besar biasanya karena PT-PT apa? Menggigit bibir bawah bisa. Ya, terus kalau misalnya itu ya, pembelajaran di orto selain dengan pasien juga dilakukan pada tipodon. Pada waktu tipodon juga dilakukan pergerakan gigi. Salah-salah gigi bergerak ada apa aja? Ada ruang, tidak ada hambatan. Nah, sekarang dilakukan pergerakan gigi yang maksimal. Coba dilakukan aktivasi pada busa labial. Pertama-tama dilakukan apa? Ini dokter, pada lukunya ditekan dengan menggunakan tang adam. Sebelumnya diukur terlebih dahulu untuk lukunya, kemudian ditekan dengan menggunakan tang adam 1 sampai 2 menit. Lalu selanjutnya dikembalikan untuk lengan adamnya ke posisi semula di bagian cervical, setengah cervical. Kemudian supaya bisa bergerak, apalagi yang masih kurang? Iya, pelatnya juga harus kurangin. Nah, sekarang coba setelah dilakukan, diperiksa apakah sudah aktif. Kalau sudah aktif, nanti segera dilakukan perendaman. Difoto dulu, habis itu direndam ya, supaya bisa tahu preposnya. Direndamnya di teman sini. Ya, nah setelah dilakukan deaktivasi supaya gigi bisa bergerak, pada tipodon dilakukan perendaman di air panas dengan suhu 50 derajat. Nanti kita evaluasi pergerakannya sampai bergerak sampai menjadi rapi giginya. Ya, nanti di foto preposnya ya ditunjukkan dan diskusikan. Ya, kan dimulai konsepnya, coba ceritakan cara mencetak. Jadi yang pertama itu menyiapkan alat yang tepat untuk alat dan bahannya. Di sini untuk alatnya ada alat diagnostik tes, kemudian ada sendok cetak, lalu ada spatula, lalu ada bowl, ada spatula, lalu ada air, dan juga ada alat jimatnya juga. Kemudian operator melakukan universal precaution, yaitu memakai masker, mencuci tangan 6 langkah sesuai anjuran WHO, dan juga menggunakan masker. Kemudian untuk persiapan pasiennya, untuk yang rahang atas itu posisi pasiennya dental unitnya itu 120 derajat, atau dataran oklusal dari pasiennya itu berada di antara bahu dan siku operator. Lalu untuk yang rahang bawah itu dataran oklusalnya itu sekitar 110 derajat, atau dataran oklusal rahang bawah itu terletak pada siku operator. Kemudian untuk yang pertama menuangkan alginatnya dengan perbandingan alginat dan airnya itu dengan perbandingan 1:1, jadi alginatnya dituangkan terlebih dahulu. Lalu dituangkan airnya, kemudian dilakukan pengadukan dengan gerakan angka 8.
dengan seperti ditekan pada bowelnya, diatur hingga homogen, lalu setelah homogen diletakkan pada sendok cetak. Yang pertama untuk yang rahang atas diletakkan pada sendok cetaknya, kemudian untuk posisi operator yang pertama berada di depan kanan pasien, kemudian masukkan ke dalam rongga mulut, lalu dilakukan penekanan dari palatalnya terlebih dahulu, lalu ke anteriornya, kemudian dipertahankan hingga setting. Lalu setelah setting baru dikeluarkan dengan 1 kali tarikan. Untuk yang rahang bawah sama, jadi posisi operatornya berada di depan kanan pasien, masukannya itu 1 mirikan. Kemudian dilakukan ditekan dari roseter ke anteriornya, pasiennya pijamnya itu diinstruksikan ke langit-langit. Kemudian ditunggu hingga setting, lalu jika sudah setting dapat dikeluarkan dari rongga mulut dengan 1 tarikan. Setelah selesai dapat dilakukan pengecoran. Kalau sudah dicetak ya, ditunjukkan ya. Jadi pertama itu mengecilkan lupu kanan dan kiri. Pertama itu yaitu dulu kita menggunakan penggaris lebar lupu kanan dan kiri, juga menggunakan penggaris didapatkan lebar lupunya misalnya 5, kemudian dikecilkan menggunakan pengadam lebar lupunya, kemudian membutuhkan kaki horizontalnya menggunakan sampoil, kemudian kotak kulit yang menghalangi masuknya pada rongga mulut pasien itu dikurangi menggunakan faser. Setelah itu dicobakan ke dalam rongga mulut pasien. Saat dicobakan itu menggunakan sonde, sifatnya harus dapat bergerak bebas. Kemudian kalau adanya diapakan? Untuk pengadamnya itu Supaya bisa retentif. menggunakan pengadam pada bagian lengannya atau pada bagian